Bismi, bi haraf jar, bi dikasrohkan. Kasroh itu lambang dari diri kita. Makhluk memiliki jiwa tawadhu. Allah mengisahkan ana inda munkafirati qalbi. Aku akan beserta orang yang pecah hatinya. Artinya merasa rendah diri. Ismun diambil dari kalimat samun. Samun artinya maha tinggi. Tidak ada zat yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasrah di situ, bi ada di antara bismi. Artinya manusia yang tawadhu akan mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. Pandangannya akan sesuai dengan keharusan, ucapannya akan sesuai dengan keharusan, karena akan mencerminkan sifat-sifat ketuhanan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa natawassalu bi naf'i ulumi jami'i asatidhi. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtani. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ini materi yang pertama dari bahasan kemarin. Sebenarnya kita masih membahas Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, minggu kemarin bahasanya apa itu sampai mana Ustaz? Bi ya, harfizar begitu. Berarti masih di Bismillah ya. Sebelumnya kita bersyukur nih Pak Haji bisa duduk sila sahabat kita, alhamdulillah semoga sehat. Kemarin masih kursi ya, alhamdulillah duduk. Besok kan naik motor kenceng ke sini. Bisa insyaallah, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu harful jar dan bi itu harafnya dikasrohkan. Bi gitu. Kasroh ya. Kasroh itu adalah gambaran. Bi itu titiknya satu kemarin itu, wahdaniyatnya Allah. Dan di bawah wahdaniyatnya Allah, di situ ada kasroh bi.
Artinya bi itu adalah makhluk. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada segala sesuatu apapun di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun jenisnya, apapun bentuknya, tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada yang setara dengan Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Kita ini tidak ada arti apa-apa dan tidak ada makna apa-apa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini harus mengakui rasa rendah. Dikasrohkan. Kasroh itu adalah kalau bermakna harfiah, kasroh pecah. Kasroh itu artinya pecah. Kalau dalam hadis qudsi itu dikatakan ana inda munkasirati qalbi. Sesungguhnya kasih sayangku, sesungguhnya anugerahku adalah untuk hamba-hambaku yang merasa pecah rendah diri, tawadu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Artinya sekuat apapun, kemampuan apapun, kita sekarang menjadi apa dan posisinya menjadi apa itu tidak ada arti apa-apa. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min musibatin faminallah wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min musibatin famin nafsi. Itu ayat etika. Artinya kita ini tidak bisa berjalan dan kita menjadi pribadi yang tawadu, rendah diri manakala kita berjalan di atas 3 rel. Satu yang kita harus ingat itu hakikat. Kedua syariat. Yang ketiga adab. Hakikat artinya apa itu? Ada ayat hakikat itu. Subhanallah. Segala sesuatu apapun yang terjadi tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Itu hakikat. Artinya keringat kita, usaha kita, jenis apapun kemampuan kita itu tidak akan mampu merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di atas takdir. Oke, kemampuannya tinggi, keilmuannya luas, wawasannya luar biasa, tapi Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi apa-apa. Itulah hakikat. Itulah hakikat. Artinya kita ini sebenarnya hanya menyaksikan. Kita ini hanya menyaksikan takdir Allah. Ibaratkan wayang lah gitulah, wayang. Manakala kita naik di atas pentas ya naiklah. Manakala kita turun ya turunlah. Manakala kita masuk kotak lah. Walaupun kuatnya Brahma gitu, walaupun kuatnya Gatot Kaca dan lain sebagainya, manakala dalam sudah memberhentikan ya turunlah semuanya. Artinya itulah kita. Kita ini tidak mampu berbuat apa-apa. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kehidupan kita. Gitu.
Jadi apa artinya ibadah kita? Apalah artinya perbuatan kita? Karena Allah sudah menentukan jalan dan garis kehidupan kita semuanya. Itulah hakikat kehidupan kita. Yang kedua, kita ini berjalan di atas syariat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah syariat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali ia merubah dengan dirinya. Kalau kita ingin kaya, ya berusaha. Kalau kita ingin bersih, ya mandi. Itulah syariat. Tapi hakikatnya sebenarnya yang membersihkan itu bukan sabun, yang membersihkan itu bukan air, yang membersihkan itu bukan alat-alat mandi. Tapi hakikatnya Allah lah yang menghendaki. Tapi Allah mengisyaratkan kepada kita semuanya, bukan karena kalau kita berjalan di atas hakikat, udahlah biarinlah semuanya udah kehendak Allah lah gitu lah. Ya ingus keluar, ya udah serahkan ya semuanya. Ingus keluar ya terserah Allah lah gitu lah. Mau kaya mau miskin ya Allah. Ustaz bilang kan tadi udah dikehendak Allah, ya kita tinggal menyaksikan saja. Nah, kita ini manusia dan kita ini dituntut untuk berbuat, karena Allah itu bukan menyuruh kita ini. Allah itu bukan untuk bahwa kita ini wajib kaya, kita ini wajib sehat, itu kita ini wajib kuat dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Allah menugaskan kepada kita ini harus beribadah. Harus beribadah. Jadi antaranya ibadah kita itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk menjaga kesehatan, termasuk berusaha, termasuk berikhtiar. Itulah hanya melaksanakan perintah Allah. Apapun endingnya Allah lah yang menentukan. Endingnya Allah lah yang menentukan. Intinya kita ini mau susah, mau bahagia itu bukan urusan. Yang penting kita tetap dalam keistiqomahan dan dalam keharusan. Bisa dipahami? Mau susah, mau bahagia itu bukan urusan kita. Yang kita tuntut dan kita haruskan itu duduk diam dalam keharusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keharusan. Kalau Allah menyuruh kita berusaha, ya berusaha. Jangan memikirkan kita hasil enggak. Gitu. Artinya kita langkah kemanapun juga, kita ke kamar mandi dan lain sebagainya, itulah bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada kemampuan kita, kalau kita bertawakal kepada kemampuan kita, di sini kita ini pasti berlomba semuanya pada payah-payah semuanya. Karena kita jujur, kita ini berjalan lebih identik dengan emosi, benar nggak? Dengan emosi, jujur ya. Kita ini sering bergelut dengan yang namanya emosi. Siapa yang nggak mau mobil mewah? Siapa yang nggak mau mobil rumah megah? Siapa yang nggak mau punya hotel bintang 5? Mau nggak? Mau. Pasti berlomba dengan kehidupan seperti itu. Artinya ending kehidupan kita itu Allah lah yang mengurus. Yang kita harus itu adalah melaksanakan keharusan, di mana kita harus duduk, di mana kita harus berdiri, di mana kita harus diam. Udah, kalau sudah begitu ya udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak profesor, doktor dan lain sebagainya
kalah dalam kehidupan, dalam finansial sama yang tidak lulus SD. Benar nggak? Kita korek pengusaha-pengusaha sukses. Kita lihat sejarah-sejarah pengusaha sukses gitu. Mereka ini hanya sampai SD kelas 3 gitu. Hanya sampai SD kelas 4, tapi bisa menghasilkan produk dan lain sebagainya fenomenal sekali, terus itu internasional, itu go internasional. Padahal dia ini bukan ilmuwan, dia ini bukan cendekiawan, dan dia ini bukan profesor, doktor dan lain sebagainya. Dia ini hanya lulusan S3, SD, SMP saja. Udah paling banter SMA, udah begitu. Tapi kok bisa gitu dan sebagainya. Artinya biarlah semua itu berjalan. Tapi yang kita harus lakukan, kita berjalan dalam keharusan. Yang kita harus lakukan adalah kita berjalan dalam keharusan. Baik, yang pertama tadi hakikat, yang kedua syariat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita pengen hasil, ya berusaha. Kalau kita gagal, kita pelajari di mana, apa penyebab kegagalan itu. Itulah syariat. Jangan ya udahlah ini kan Allah yang menghendaki, jangan gitu. Seperti ada negarawan yang kalau udah tepar, ini kan saya sudah berusaha, kami sudah berusaha, tapi Tuhan yang menghendaki. Gimana ini kan itu ada yang kalau udah tepar begini baru pasrah kepada Tuhan. Kalau kemarin tidak menyebut nama Tuhan, merasa dia paling merasa ilmuwan, paling merasa mampu dan lain sebagainya. Setelah tepar, setelah tidak mampu, baru bilang ini kehendak Tuhan. Jangan. Jadi jangan pula kita menyerahkan semuanya kepada Allah karena kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Setelah itu jangan menghitung Allah akan memberikan apa. Yang penting yang kita harus lakukan, kita harus melakukan apa. Udah gitu aja. Hakikat syariat adab. Adab itu artinya etika, tata krama, sopan santun. Itu adab, bukan azab, tapi adab. Kalau adab siksa, kalau adab etika gitu. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Apapun yang terjadi, takdir apapun yang terjadi terhadap dirimu, itu adalah kehendak Allah. Seandainya takdir itu tidak baik, kegagalan kau dapatkan, kehancuran kau temukan, itu adalah ulahmu sendiri. Itulah etika. Kalau baik, kita serahkan kepada Allah. Kalau jelek, kita akui itu adalah kebodohan diri kita. Itu etika. Jangan bayar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik ataupun buruk itu kehendak Allah. Itu berbicara hakikat. Tapi kalau berbicara adab, enggak. Yang baik itu kehendak Allah, yang buruk itu adalah ulah kita. Itu adalah ulah kita. Ini kan ada dongeng gitu ya. Suatu ketika ada pencuri ditangkap, dibawa ke kantor polisi, pukul sama polisi. Jangan pukul aku, Pak Polisi. Kenapa? Jangan, kamu kan jahat. Kamu ini kan pencuri. Iya, saya ini pencuri, tapi Anda tidak berhak untuk memukul saya. Kenapa tidak berhak? Karena
saya ini mencuri kehendak Allah. Jadi engkau ini Pak polisi ini melanggar aturan-aturan Allah, tidak pasrah terhadap aturan-aturan Allah. Saya ini menjadi pencuri karena kehendak Allah. Jadi jangan kau pukuli aku ini adalah kehendak Allah. Aku menjadi pencuri kehendak Allah. Untunglah polisinya cerdas juga, pernah nyamperin. Ya, saya terima itu. Memang kamu ini takdir Allah untuk ditakdirkan menjadi seorang pencuri. Aku pun juga mukulin kamu itu kehendak Allah. Saya ini tangan ini digerakkan oleh Allah dan sekarang kena jidatmu itu adalah kehendak Allah. Oke, kita saksikan aja ini takdir Allah. Itu polisinya cerdas. Jadi itu satu hakikat, kedua syariat, yang ketiga hakikat semuanya adalah kehendak Allah. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada arti apa-apa. Kalau Allah sudah menghendaki, ya sudah, bisa dipahami dan bisa disyukuri dan kita rasakan sekarang. Mohon maaf kalau berbicara kita, saya rakyat biasa, rakyat kecil, RT juga bukan, gitu kan. Manakala datang penyakit, pusing, cukuplah ke warung beli 500 rupiah, 1000 rupiah, alhamdulillah didiemin sedikit sembuh lagi, kan gitu ya. Alhamdulillah, boleh. Nggak dibilang nggak ada bayar, ini nggak ada sponsor soalnya. Sembuh gitu hanya dengan obat warungan itu, obat generik itu, ya cukuplah dengan 3.000 rupiah berangkat ke puskesmas, alhamdulillah sehat, padahal obatnya cuma obat generik. Dan banyak obatnya jutaan, puluh jutaan kan gitu, sampai berobatnya ke luar negeri, tapi nggak sembuh juga kan. Artinya itulah kehendak Allah. Seandainya Allah tidak kehendaki, ya gitu. Makannya, menunya disiapkan, dijaga gitu. Mau makan juga diperiksa pakai dokter segala, kan bener nggak? Penyakit datang ya udah tepar juga. Kita pakai dokter nggak ini kalau makan, Pak? Pakai diperiksa nggak? Oh, ini cuma kepala pedak aja gitu. Bekas sudah dihangatkan beberapa kali kan itu. Udah bosan itu ketemu sama hulu pedak itu ya itu. Dimakan juga, enggak kadaluarsa, dimakan sehat, alhamdulillah, tidak menjadi apa-apa. Itu kehendak Allah. Seandainya Allah menakdirkan seperti itu, udah nyaman-nyaman aja. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mampu membeli obat generik, generik lah. Mampu ke warung lah. Enggak usah neko-neko, capek. Enggak usah berpura-pura. Hadirlah kita apa adanya. Enggak usah berpura-pura. Hidup berpura-pura itu capek. Hadirlah sebagai diri kita. Jangan malu menjadi diri kita. Allah itu menakdirkan kita itu seperti ini tidak salah. Yang salah itu kita menyikapi keadaan. Itulah si menyikapi keadaan yang kadang-kadang bikin kita lelah. Kalau kita nyaman-nyaman aja menyikapi keadaan kita, ya udah nyaman. Capek menjadi artis itu capek, harus mengekspresikan orang-orang lain. Hadirlah sebagai diri kita, nggak usah malu gitu. Santai aja, nyaman aja. Jadi nggak ada takdir yang salah, nggak ada kehendak yang salah. Yang salah itu adalah persepsi kita terhadap takdir itu. Kadang-kadang intensitas seseorang kalau terhadap salah satu takdir kan beda, padahal nilainya sama. Kenapa? Karena salah menyikapinya. Salah menyikapinya. Contoh,
Baik Mas, tahu sama atau enggak? Kalau porsi saya makan itu satu kali itu 2 piring. Katakanlah Mas juga sama, itu 2 piring juga, ya 2 piring juga. Kebutuhannya juga sama. Baju saya berapa ukurannya? Mas berapa ukurannya? Oh, berarti beda. Saya L. Umpamanya katakanlah L, gitu. Besar L. Ya ini yang sama nih. Ukurannya sama L. Saya juga sama L. Makanan juga sama. 2 piring katakanlah satu kali makan. Dan menunya juga sama. Tapi intensitas terhadap takdir itu kadang beda. Kenapa? Salah persepsi. Ukuran baju kita butuh, kebutuhan kita juga sama, menunya juga kita butuhnya menu yang sama, ukurannya juga sama, tapi intensitas kadang-kadang beda. Kenapa? Saya punya baju ukurannya juga L, Mas juga ukurannya juga sama, tapi intensitasnya kadang-kadang beda. Malu saya punya baju itu cuma sekian. Itu pingin punya baju warnanya ungu, pink dan warna macam-macam. Padahal kebutuhannya itu juga. Gitu. Aduh, pingin makannya itu di mana, restoran mana, itu. Jadi menghayal, padahal yang masuk ke perut itu juga. Jadi yang capek itu menyikapi takdir itu, intensitas terhadap takdir kadang-kadang kita bikin lelah gitu. Padahal kebutuhannya, kepentingannya juga sama aja. Kenapa kita masih pusing dengan keadaan? Itu yang jadi bikin kita capek itu adalah menyikapi kehendak Allah itu. Padahal Allah itu tidak salah memposisikan diri kita di sini, kita seperti ini, tidak ada yang salah. Yang penting kita nyaman. Kembali lagi kepada yang tadi, yang kita tuntut adalah diam dalam keharusan. Diam dalam keharusan, istiqomah dalam keharusan. Istiqomah dalam keharusan. Baik, jadi yang pertama tadi ada hakikat, yang kedua syariat, yang ketiga ada ada. Barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan, maka dilanjut dulu. Udah paham semua Pak mungkin. Paham sekali. Tanya nih katanya paham gak ini? Jangan-jangan gak paham, capek, gak ngerti juga. Udah saya capek gak dipahami. Paham berarti udah Lulus lah. Baik. Kalau dengan sambung dengan ikhlas nyambung tidak? Iya. Artinya ikhlas. Kita harus ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa diungkapkan. Jangan kita mengucapkan ikhlas, setan pun juga tidak bisa mengintip ikhlas itu seperti apa. Ikhlas itu hanya ada dalam kata-kata. Jadi ekspresinya itu mempresentasikan keikhlasan kita, mempresentasikan keikhlasan itu hanya sirruhani, adanya dalam hati, tidak bisa diungkapkan. Bahkan dengan kita sendiri, saya ikhlas menolong Anda. Tidak. Hebat-hebatnya ikhlas itu sampai tidak ada. Coba lihat dalam Al-Quran. Ada surat Al-Ikhlas. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu disebut surah apa? Al-Ikhlas. Mana Al-Ikhlasnya? Dalam surah Al-Ain, Al-Falaq ayat qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas qul a'udzu birabbin nas, Al-Buruj was-samaa'i dzatil buruj, surah At-Tin wat-tini waz-zaitun waz-zaitun. Terus Al-Ikhlas mana? Qul huwallahu ahad. Mana ikhlasnya? Ada. Makanya ikhlas ini susah. Adanya di sini. Saya mau ikhlas bantu Anda.
Tidak ada tuntutan apapun, ikhlas, terus ikhlas. Ada aja sesuatu menyakiti, diomongin, berarti itu batal gitu. Gua udah bagi-bagi duit, orang 50.000 nyoblos ke orang. Udah ikhlas saya bagi-bagi kalian ini 50.000 ikhlas banget itu. Tapi kenapa Anda ini tidak ikhlas kepada saya? Bohong juga itu, jelasnya mana? Jadi keikhlasan itu susah. Keikhlasan itu susah. Se-RT misalnya nyalon RT sampai nggak dapat, ini sampai kalah beberapa ratus juta itu cuma nyalon RT itu yang mengkhianat semuanya. Nah itulah keikhlasan itu susah. Bahkan setan pun tidak bisa melihat di mana keikhlasan seseorang sebenarnya. Jadi begitu, Pak Kiai, Ustaz. Jadi ikhlas itu susah. Keikhlasan itu susah. Yang hadir, yang ada itu dalam sirul hadi, dalam perasaan sebenarnya kita yang mempresentasikan. Apalagi kalau udah ditempel di kaos ya udah kacau itu ya. Ikhlas mengabdi pret itu. Ikhlas mengabdi. Itu ya. Ulangi. Bi harful jar. Harapnya dikasrohkan. Kasroh itu adalah bentuk atau gambaran dari diri kita sebagai makhluk yang memiliki jiwa tawadu, rendah diri. Artinya kita ini diharuskan rendah diri, tawadu di depan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu di depan Allah Subhanahu wa taala karena kita ini tidak ada arti apa-apa dan kita ini bukan siapa-siapa. Tidak. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Ini kita ini tidak ada arti apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bismillah. Bismillah Asra Ismun. Bismillah Ismun. Selanjutnya itu ya, Ismun. Di situ Bismillah Ismun itu nggak ada alifnya. Kalau sudah disambung dengan bi, jadi bismi. Kalau dipisah itu ismun. Kalau disambung dengan bi, sudah hilang itu bi-nya. Hilang, jadi bismi. Kalau berbicara ilmu nahwu, ilmu sharaf, li'anna hamzal wasli tasqutu fil ibtida wa tasqutu fil darji. Hamzah wasl itu ada apabila dalam awal kalimat dan hilang apabila terdapat dalam tengah kalimat. Namun berbicara dengan tasawuf, disambung dengan ismun, bismi, artinya seseorang akan menyatu. Nah, ini ngerti? Bismi menyatu dengan yang memiliki sambun. Ismun itu diambil dari kalimat sambun. Sambun artinya tinggi, atas. Yang maha tinggi, yang ada di atas. Artinya tidak ada yang maha tinggi, tidak ada yang maha gagah, dan tidak ada yang maha jalal kecuali sambun yang memiliki bi tadi, yang memiliki titik satu, yaitu qul huwallahu ahad. Ahad satu, titik satu. Sambun memiliki ketinggian yang luar biasa. Sambun tinggi, sangat tinggi sekali. Selanjutnya bi tadi dikasrohkan
artinya seseorang, kita makhluk ini, manusia akan menyatu dengan zat yang maha tunggal, yang memiliki ketinggian, yang akan mencerminkan cermin-cermin ketuhanan dalam kehidupannya. Nabi tasawuf ini begini. Oke, Allah itu memiliki, umpama kalau dalam tauhid itu tahu garapan siapa ini? Ya. Umpamanya Allah itu memiliki sifat basyar. Ya, udah sampai mana itu sifatnya kali itu penjelasan tauhidnya? Ya. Sama basyar. Allah itu memiliki sifat samud, sama, mendengar, basyar, melihat. Kita melihat, kita mendengar, ya. Allah juga melihat, Allah juga mendengar. Kita juga makhluk, bisa melihat dan bisa mendengar. Pendengaran kita dan pendengaran Allah itu beda. Kita ini mendengar dengan telinga dan terbatas, kalau Allah tidak terbatas. Allah itu melihat, kita bisa melihat karena ada kornea mata, karena ada cahaya. Kalau Allah melihat bukan dengan yang namanya mata. Tapi bismillah, seseorang akan mencerminkan pandangan-pandangan dan pendengaran Allah dalam kehidupan apabila seseorang menyadari kepada wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud, akan tercermin dalam kehidupannya, mandangnya pandangan-pandangan esensi dari sifat ketuhanan. Mendengarnya juga akan mempresentasikan esensi dari pendengaran-pendengaran sifat-sifat ketuhanan. Itulah seseorang yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah. Artinya pandangan kita akan dipandangkan, akan diperlihatkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran-pendengaran kita juga akan dipresentasikan dan akan dipendengarkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pribadi yang tawadu, yang tadi itu kasrah itu. Bismillah, Sambun maha tinggi. Tidak ada zat yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai makhluk adalah ada di bawah itu, kasroh itu, pecah itu. Pribadi kita akan mencerminkan akan mencerminkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, berbicara dengan syahwat, berbicara dengan nafsu, bukan berbicara dengan keharusan. Kalau berbicara dengan syahwat, kalau berbicara dengan nafsu, diterimanya juga bukan dengan hati, tapi dengan telinga. Maka kalau kita lagi nafsu, kalau kita lagi emosi, lebih baik jangan berbicara. Sebaik-baiknya obat buat kita itu adalah diam. Kenapa? Kalau seseorang marah, emosi, berbicara dengan emosi, itu tidak akan didengarkan dengan hati, tapi akan didengarkannya oleh telinga. Efeknya masuknya hanya di kepala saja, tidak nyampe di sini. Itulah seseorang yang berbicara dengan syahwat dan emosi. Tidak akan di sini. Oke, ketika kita maki-maki anak mertua umpamanya, nggak ada hati, nggak ngaruh, tidak akan masuk. Paling juga saling memecahkan piring dan sendok itu. Itulah paling juga begitu. Jadi sebaiknya kalau kita mau berbicara dengan hati. Kalau berbicara dengan hati, diterimanya juga dengan hati. Kalau berbicara dengan hati, yang menerimanya juga hati. Bahkan mulut pun juga kadang-kadang tidak bisa berbicara. Kalau hati sudah berbicara, gitu. Mulut pun juga sudah tidak berbicara lagi. Kalau hati sudah berbicara, karena hati itu sangat nyambung sekali. Maunya apa? Itu udah tahu, maunya apa udah tahu, itulah hati.
Jadi apalah arti maki, memarahi, marah dan lain sebagainya, tidak ada apa-apa. Ulangi, Bismillah samun artinya maha tinggi. Tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah dan bersambung itu bi dan ismun bersambung, di bawahnya adalah makhluk, akan tercermin dalam kehidupannya seseorang yang mengakui wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul maklum, dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala akan tercermin dalam pribadi seseorang, pribadi yang tawadhu, akan merasa rendah diri. Artinya di depan Allah itu kita hanya berharap saja. Kita tumbuhkan roja, harapan di depan Allah. Harapan harus, berharap harus. Ada roja, ada koma, itu hati-hati itu. Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, Allah itu rahim. Tapi jangan mentang-mentang Allah itu rahman, Allah itu rahim. Kita harus menanamkan pribadi yang roja. Biarlah Allah ini lautan ampunan, biarlah Allah itu memiliki sifat rahman dan rahim, biarlah Allah itu maha pengampun. Jangan membiarkan seperti itu. Kita harus berharap itu dengan roja, action. Gimana supaya disayangi, gimana supaya dikasihani, yaitu action kita. Action kita. Kalau tidak ada action itu bukan roja namanya, itu toma namanya. Toma. Biarlah Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Kita berdosa ini tidak apa-apa, Allah itu lautan pengampun. Itu bukan roja, itu namanya toma itu. Toma. Ibarat begini aja. Seseorang yang disayangi oleh Allah itu kan beda. Taruhlah utamanya Pak Haji Bakir ini punya pembantu dua gitu ya. Saya umpamanya Pak Haji punya pembantu dua. Dari pembantu dua itu beda karakternya. Gitu. Yang satu ini sering memelas ke Pak Haji. Suami sakit bilang, ya. Terus lagi suami punya keinginan bilang, anak sakit bilang, Pak Haji tolong bantu saya minta berobat, dengan macam-macam gitu. Apapun keinginannya dia itu sampaikan gitu. Yang satu beda lagi karakternya, diam tapi banyak action. Ada pakaian kotor dicuci, ada piring kotor dicuci, halaman kotor disapu. Pokoknya tahu aja kepentingan Pak Haji itu diketahui, dilaksanakan. Ada kotoran, ada halaman kotor disapu, yang mobilnya kotor dicuci dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak ngeluh, nggak banyak minta. Coba perhatian Pak Haji itu lebih nyaman kemana itu? Diam. Kepada yang diam nggak banyak action. Artinya di depan Allah itu begitu. Jangan banyak ngeyel. Banyak ngeyel, sholatnya akhir waktu 5 jam 5, sholat duhur jam 2 gitu kan. Tahajudnya juga ditinggalkan, melasnya, mengeyelnya banyak, ampun gitu lah. Suatu waktu kadang-kadang ada kegiatan seremonial, manggil tetangga, dikumpulin semuanya, dia sendiri malas. Bagaimana coba kira-kira? Berdoanya setumpuk, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Yang dibacakan cuma qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Salatnya di akhir waktu gimana coba, ngeyel katanya begitu. Maka kalau berbicara tasawuf enggak usah berdoa. Yang penting kerjakan perintah Allah. Yang penting kerjakan perintah Allah. Allah itu udah tahu, tidak bilang juga, Allah itu udah tahu kepentingan kita itu apa. Yang penting perintah Allah laksanakan. Perintah Allah laksanakan. Kadang-kadang kan iman kita ini diganggu dengan buayan-buayan dan harapan-harapan. Bacakan zikir ini, bacakan surah ini, gitu. Benar nggak? Jujur.
bacakan surah Al-Waqiah, ini doanya setiap subuh, tunggu seminggu akan datang rezeki. Bener nggak? Bacakan ini. Bacakan ini setiap malam, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak 1000 kali, tunggu seminggu akan datang apa? Jadi terbuai dengan gaya-gaya seperti itu. Coba, apakah itu menipu nggak itu? Kita ini menipu Allah. Allah bilang itu, kamu itu matre. Sebenarnya kamu itu bukan mencintai saya, kamu itu akan mencintai harta dan kekayaan. Jadi apa lu bilang ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak itu, kamu itu bukan zikir, tapi dalam hati kamu itu ya uang, ya uang, ya uang. Benar nggak? Kamu mina dalam mulut itu bilangnya ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, tadi dalam hati ya uang, ya uang, ya uang. Itu cinta palsu namanya. PHP itu namanya. Modus itu namanya. Al-Waqiah dibacain, surahnya juga dibacain. Apa itu kalau mau kalau itu menertawakan lo matre, tahu nggak matre? Itu palsu, itu kepalsuan itu. Itu kepalsuan. Persis kayak pembantu yang satu tadi, ngeyel gitu. Ngeyel itu padahal Allah juga sudah tahu. Yang penting kita laksanakan perintah Allah. Amin. Jadi jangan PHP di depan Allah itu, yang penting action aja, action. Aduh, kalau begitu nggak usah baca ya Rozak, ya baca itu niatnya berzikir itu kan gitu ya. Bacakan surah Al-Waqiah setiap hari, setiap pagi itu. Tapi jangan PHP kayak begitu. Allah itu udah tahu apa kepentingan kita, apa keinginan kita. Apakah kita ini ingin diketahui kebutuhan atau ingin ditutupi keinginan? Jujur. Ingin ditutupi keinginan atau ditutupi kebutuhan? Sekarang aja mau. Pas itu ada. Kalau ditutupi keinginan, Fir'aun juga ditutupi keinginannya. Dia ingin menjadi orang yang sangat kaya raya, sakit pun juga tidak. Raja Namrud juga demikian, ditutupi keinginannya, diantar keinginannya, ditutupi keinginannya. Kalau berbicara ketimpangan, Fir'aun itu timpang sama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini miskin, kekasih Allah, Rasulullah, Nabiullah, kekasih Allah, disayangi oleh Allah. Fir'aun ini adalah dimurkai, dimusuhi oleh Allah. Tapi kok kenapa kehidupannya jomplang sekali, sangat jauh? Fir'aun ini sangat kaya raya, Nabi Musa ini adalah miskin. Ini kekasih Allah. Di mana tempat, di mana keadilan Allah itu? Fir'aun ini menjadi orang yang kaya, Nabi Musa ini menjadi orang yang miskin. Di mana titik keadilan Allah? Kan Nabi Musa ini sangat disayangi oleh Allah. Itu kalau masalah berbicara keinginan. Nabi Ayub alaihissalam, kerajaannya dicabut, kekayaannya juga dicabut itu. Istrinya juga meninggalkan, dirinya sendiri kena sakit yang sangat luar biasa. Tidak ada penyakit yang sangat memberatkan, yang sangat berat kecuali penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Itu dah kekasih Allah. Itu kekasih Allah. Jadi jangan kalau orang yang melihat orang sakit, saya itu azab. Enggak juga. Jangan-jangan dia ini kekasih Allah. Tidak identik orang sakit yang saya azab, penyakit gua kemarin. Jangan juga. Nabi Ayub juga sakit. Nabi Ayub juga sakit. Masalah azab itu bukan tidak identik dengan kesehatan dan penyakit. Baik, dari sana. Jadi dari mana tadi menyimpangnya ini? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita ini harus roja di depan Allah, jangan tomak. Artinya ketahuilah imtithal wal istinab, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Itu imtithal wal istinab. Jangan menghitung kehendaknya. Yang kita haruskan imtithal wal istinab. Imtithal, laksanakan perintah Allah. Istinab, jauhi larangan Allah. Jangan menghitung kehendak Allah. Allah itu sudah mengetahui. Baik, jangan lebih baik ditutupi kebutuhan daripada ditutupi keinginan. Karena keinginan itu lebih identik dengan emosi dan syahwat dan nafsu. Itulah keinginan. Jujur lah bapak-bapak juga di sini inginnya nambah gitu. Benar nggak? Jujur. Cuma kan ini istri semuanya ya. Jujur ingin nambah. Ya nambahnya apa aja, nambahnya kan jangan kesana itu nambah, pokoknya ingin nambah gitu kan, jujur nambah. Tapi kan itulah keinginan. Berarti yang satu, yang lain sebagainya adalah tawadu, merasa qanaat. Benar nggak? Insya Allah benar, bukan takut gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan mangga. Ada roja, ada toma. Di balik roja itu ada khauf yang kita harus miliki. Pribadi yang tawadu itu harus ada roja, harus ada khauf. Roja itu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasi kesemangatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu usaha kita itu, kita kejar mimpi, kita lakukan inovasi, kita lakukan ikhtiar. Jangan atas nama nafsu dan syahwat. Itu hanyalah semata-mata roja, berharap saja. Roja, motivasi kesemangatan. Orang yang roja memiliki jiwa yang roja, dari motivasi tersebut, dari kesemangatan tersebut tidak akan meninggalkan apa perintah-perintah Allah. Emangnya para sahabat itu miskin-miskin? Tidak. Para sahabat itu kaya-kaya itu. Utsman bin Affan itu kaya raya. Tapi dalam hatinya itu, kekayaannya itu tidak ada. Dalam otaknya itu tidak ada kekayaannya itu. Cuma kekayaan yang ngejar dia. Kira-kira kalau kita ngejar kekayaan atau kekayaan dikejar? Dalam benak pikiran Utsman bin Affan yang kaya raya itu, beliau ini tidak mengejar kekayaan, tapi kekayaan yang mengejar dia. Artinya dalam hati itu tidak ada kekayaan, sehingga kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditinggalkan. Bahkan dalam sejarah pernah Utsman bin Affan itu pernah ketinggalan sholat berjamaah 1 rakaat gara-gara menengok kebun kurmanya. Ketinggalan 1 rakaat menengok kebun kurma. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu ketinggalan berjamaah? Saya nengok kebun kurma ya Rasulullah.
Berarti kekayaan itu menjadi fitnah. Iya, kalau begitu aku wakafkan ke korban itu. Sudah menjadi fitnah. Semoga menjadi tutup bala buat saya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Ada nggak yang begitu di sini? Ada ya, amin. Ada. Kalau begitu kekayaan itu hanya menjadi fitnah, udah aku wakafkan saja. Utsman bin Affan kayak begitu. Ini ketinggalan ngejar rezeki yang gak seberapa juga. Aduh, ada 50.000 sampai tidak sholat berjamaah, kacau. Utsman itu roja. Jadi orang-orang yang roja itu bukan berarti menutup pintu-pintu kekayaan dan rezeki itu. Bahkan kekayaan itu justru mengejarnya. Utsman bin Affan, kalau Ali bin Abi Thalib itu terkesan sederhana begitu. Kalau Utsman bin Affan memang kaya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya raya. Dia diusir dari kota Mekah, pindah ke kota Madinah. Di kota Mekah itu dia orang kaya, luar biasa, punya segalanya itu. Konglomerat. Banyak yang mencaci, jangan banyak yang memaki, membenci. Bagaimana kekayaan itu ditinggalkan? Udah goodbye. Jalan pergi ke Madinah tanpa membawa kekayaan. Udah tinggalkan, enjoy aja. Pergi ke Madinah enjoy, nggak dibawa itu. Aduh sayang ini, enggak, udah tinggal aja. Datang ke kota Madinah, dia diketahui beliau ini adalah orang baik, orang saleh, diberi kekayaan, nggak mau, nggak diberi modal, tidak mau. Lalu gimana? Tunjukkan mana jalan ke pasar. Itu Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku. Jangan kau beri kekayaan, jangan kau beri modal, tapi tunjukkan mana jalan ke pasar. Ditunjukkan jalan ke pasar, disitulah beliau ini berinspirasi. Orang ini hobinya apa, sukanya apa, akhirnya terinspirasi, menciptakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena ditakdirkan memang bawaannya untuk menjadi orang kaya, tetap aja datang ke Madinah kaya lagi, kaya lagi, tidak minta, tidak memelas, dikasih modal juga tidak menerima. Malah beliau ini bertanya, mana jalan ke pasar? Kaya lagi, enjoy. Dan manakala dibutuhkan itu tidak suka, pas aja karena tidak ada dalam hatinya, tidak ada. Ya itulah kira-kira mau dikejar ini, mau mengejar ini. Ngejar juga belum dapat berapa, maunya sini kejar kan itu. Itu roja. Orang roja itu seperti itu. Bukan berarti harus hidup sederhana, kumuh, kusut, enggak juga. Artinya hiduplah dalam keharusan. Khauf, orang tawadhu itu satu roja, kedua khauf itu artinya takut. Sieun kalau bahasa Sunda itu takut, merasa takut. Khauf, roja itu ibaratnya gas, motivasi, semangat, itu roja. Tapi di samping itu jangan ngegas juga. Khauf, takut juga, ada takut. Direm. Aku ini punya kekayaan, aku ini punya kekuasaan, takut karena ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya? Kulun wa ibadun mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah orang yang pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau kita menjadi pemimpin dalam keluarga kita, ini akan ditanya tentang keluarga kita. Kalau kita ini menjadi ra'inya, menggembala kambing dan lain sebagainya, akan diminta pertanggungjawaban atas kambing-kambing kita itu. Kalau kita menjadi seorang ra'i untuk perusahaan, kita pun juga akan dihisab tentang perusahaan tersebut.
Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Aku takut sekarang itu menjadi kebanggaan, nanti akan menjadi siksaan. Takut semuanya. Sekarang menjadi kebanggaan, sekarang menjadi kejaran, sekarang menjadi impian, nanti menjadi musuh yang nyata itu semuanya. Perusahaan yang kita pimpin, anak yang kita pimpin, istri yang kita bawa, semuanya apapun siapapun yang ada di bawahan kita, sekarang menjadi kebanggaan, nanti akan menjadi musuh yang nyata. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Itulah, tanamkanlah dalam diri kita jiwa khauf, takut semuanya akan tanggung jawab. Karena dalam sejarah itu dikatakan ada yang nabi yang akan dihisab dalam agak berat hisabannya, itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Beliau ini orang yang sangat kaya raya. Tidak setetes pun, tidak sehelai pun kekayaan beliau ini dipakai untuk maksiat, tapi Nabi Sulaiman tetap aja akan dihisab. Bagaimana dengan kekuasaan dan kekayaan kita? Nabi Sulaiman itu tidak setetes pun bisa, tidak setetes pun dipakai untuk maksiat, tapi Nabi Sulaiman itu akan dihisab. Apalagi kita. Itulah jiwa yang khauf. Jadi khauf itu rasa takut karena semuanya juga akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pimpinan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya oleh dia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dipinta, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban. Bismi. Ini baru bismi ini. Baik, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Mangga? Enggak ada? Nyambung kayak ini teh? Ini belum nyampe ke matan ini. Belum nyampe ke matan ini. Bismillah dulu. Jadi dapat kita simpulkan bismi bi haraf jar bi dikasrohkan. Kasroh itu lambang dari diri kita. Makhluk memiliki jiwa tawadhu. Allah mengisahkan ana inda kafirati qalbi. Aku akan beserta orang yang pecah hatinya. Artinya merasa rendah diri. Rendah diri dapat ditanamkan, memiliki orang yang rendah diri harus memiliki dan akan memiliki sifat tawadhu dan khauf. Tawadhu sifat apa? Roja dan khauf. Roja harapan, motivasi dan semangat. Khauf adalah ketakutan, batasan keinginan dibatasi dengan jiwa yang khauf. Samun ismun diambil dari kalimat samun. Samun artinya maha tinggi. Tidak ada zat yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kasrah di situ bi ada di antara bismi. Artinya manusia yang tawadhu akan mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. Pandangannya akan sesuai dengan keharusan, ucapannya akan sesuai dengan keharusan karena akan mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. Allah melihat, kita juga melihatnya kita akan dipandangkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita akan dipresentasikan untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cermin-cermin ketuhanan dalam manusia.
cermin-cermin keuangan dalam manusia, yaitu beliau ini, dia ini akan ada dalam ridhonya, ada dalam keharusan yang Allah suruh dan Allah wajibkan kepada seseorang, insya Allah. Baik, kalau nggak ada yang bertanya cukup. Ya, ini deh. So ini cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.